Segera terbetik kabar bahwa Nabi Isa dan para muridnya terlihat di sekitar gurun Yordania. Bahkan para kepala suku, jenderal dan seluruh prajuritnya datang juga menyusul ke tempat Nabi Isa. Mereka mengungkapkan, jika seluruh Judea menjadi kacau karena ulah Nabi Isa. Dan terpaksa mereka semua berkumpul saat ini demi meredam kekacauan itu. Serta memohon kepada Nabi Isa, agar menuntaskan kekacauan yang timbul akibat ulahnya. Terjadi perpecahan di tengah masyarakat, dikarenakan perbedaan keyakinan mereka tentang Nabi Isa. Lalu Nabi Isa memarahi sebagian dari mereka yang bersujud kepadanya tadi, dan mengatakan, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya. Aku berlepas diri dari pendapat mereka yang menyebutku lebih dari manusia. Dengan melakukan hal itu, kau telah melakukan dosa besar." Jenderal pun membenarkan ucapan Nabi Isa itu. Namun setelah mendengar itu, Nabi Isa mengungkapkan jika janji-janji mereka tidak membuatnya senang. Karena dari tempat kalian mencari cahaya, kegelapan akan datang. Yang menjadi penghibur Nabi Isa saat ini adalah, kedatangan seorang Nabi setelahnya, yang akan mengikis semua dugaan mereka tentangnya. Agamanya akan menyebar ke seluruh penjuru, dan agamanya tidak akan pernah berakhir, karena Tuhan sendiri yang akan menjaga pondasi agamanya. Pada suatu malam di Yerusalem, salah satu pendeta yang beriman bernama Nikodemus, ia menaruh rasa hormat terhadap Nabi Isa. Ia secara diam-diam menjamu beliau dengan para Hawariyun di rumahnya. Saat itu Nabi Isa berkata kepada Nikodemus, "Apakah kamu melihatku datang ke kuil Sulaiman? Terlintas di benakmu bahwa aku datang untuk perlahan mengikis syariat para nabi terdahulu." Pendeta itu mengaku sempat berpikir seperti itu. Ia juga mengatakan, ia banyak berbicara tentang Taurat dan Zabur, karena saat ini, tidak ada yang peduli kepada para nabi manapun. Kini orang-orang tak lagi melihat apa yang diperintahkan Tuhan. Saat Nabi Isa selesai berbicara, Maria Magdalena yang merupakan pengikut setia beliau datang sambil meratap dan berkata, jika saudara satu-satunya telah diambang kematian. Namun Nabi Isa mengatakan, jika saudaranya itu tidak akan mati. Beberapa hari kemudian, tampak Nabi Isa sedang berjalan menuju pemakaman saudara Magdalena. Wanita itu mengungkapkan kekecewaannya jika saudaranya telah benar-benar mati, tidak seperti apa yang dikatakan Nabi Isa. Namun Nabi Isa menjelaskan jika ia tidaklah mati, melainkan hanya tertidur. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, untuk mengasihani wanita malang ini, dan karuniakan rahmat-Nya kepada mereka. Lalu mengatakan, "Bangkitlah." Seketika itu mayat yang sudah di dalam kuburan tadi terbangun, dan memandangi orang-orang sekitar yang sedang menangisi kematiannya. Setelah itu, Nabi Isa yang berjalan bersama para murid-muridnya ke Yerusalem. Mereka disambut dengan sukacita dan sangat meriah oleh seluruh warga. Sekelompok orang merencanakan siasat untuk menjatuhkan Nabi Isa, dengan menangkap seorang wanita yang tidak bersalah, lalu menuduhnya telah berbuat nista. Dan menyuruh Nabi Isa untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi wanita tersebut. Dengan begitu, Nabi Isa tidak akan memiliki banyak pilihan. Jika Nabi Isa menghukumnya, berarti ia menentang ucapannya sendiri. Karena ia selalu berbicara bahwa Tuhan Maha Pengasih dan menerima tobat para hambanya. Namun jika Nabi Isa tidak menghukumnya, artinya ia telah melanggar syariat Nabi Musa. Kemudian mereka pun melaksanakan rencananya itu, dengan menuduh seorang wanita telah berbuat nista tanpa bukti. Ketika Nabi Isa datang, mereka berkata, biarkan Nabi Isa yang memberi keputusan. Karena yang harus memutuskan adalah orang yang paling tahu tentang syariat Nabi Musa. Wanita itu memohon dan menjelaskan kepada Nabi Isa, jika ia datang hanya untuk mencari keberadaan suaminya, dan tak melakukan kesalahan apapun. Lantas Nabi Isa bertanya kepada orang-orang,
Siapa yang bersaksi bahwa wanita itu telah bersalah? Lalu ada yang mengaku jika dia bersaksi, wanita itu telah berbuat nista. Dan teman-temannya itu juga ikut-ikutan menjadi saksi telah melihat peristiwa itu. Dan mendesak Nabi Isa untuk segera memutuskan secara syariat Nabi Musa. Nabi Isa pun membuat coretan di lantai, yang tiba-tiba berubah menjadi cermin. Serta menyuruh para saksi tersebut melihat ke cermin. Siapa yang merasa kata-katanya benar, dia berhak melempar batu pertama kali terhadap wanita itu. Lalu datanglah seorang yang mengaku menjadi saksi tadi, dan melihat dirinya di cermin itu. Ia tampak terkejut dan sangat ketakutan setelah memandang cermin itu. Lalu berlari pergi meninggalkan mereka dengan rasa yang sangat takut. Setelah itu, tak ada lagi yang berani bersuara menuntut hukuman terhadap wanita itu dan terbukti dia tidak bersalah. Ia lalu berlutut di hadapan Nabi Isa yang telah menunjukkan mukjizatnya itu, dan menambah keimanannya terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa.